Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mengambil data di Excel berdasarkan kriteria tertentu. Jadi di sini saya sudah punya data sebelah kiri. Kemudian kita mau mengambil data berdasarkan bulan. Jadi di sini apabila kita rubah menjadi bulan Mei, maka yang terambil adalah data-data yang bulan Mei. Dan otomatis keuntungan akan terakumulasi otomatis. Sini saya ubah menjadi September, maka yang terambil adalah data bulan September saja. Dan tanggalnya berurutan secara otomatis. Kemudian, apabila saya mau mengambil nama barangnya saja, misalnya di sini nama barangnya saya ubah menjadi jaket, maka data jaket saja yang mau bisa diambil. Baiklah, kita kupas tuntas bagaimana mengambil data di Excel berdasarkan kriteria tertentu menggunakan Power Query dan ditambah sedikit dengan VBA atau makro. Tonton video ini sampai selesai dan let's go. Di sini saya sudah punya data mentah. Data ini kita buat dulu dalam bentuk insert table. Kita ambil insert, kemudian kita pilih table. Dikarenakan kita mau menjadikan setiap judul ini sebuah header, maka kita centang pada my table has header. Kita okekan. Kemudian silakan ambil data, kemudian kita ambil form table. Ketika kita masuk ke jendela Power Query, kita akan dihadapkan pada tanggal itu terdapat temp. Jadi kita buat tab dalam date, kita klik saja sudut di atas ini, kita ambil date. Lalu pilih replace current. Maka hasilnya tanggalnya akan date saja. Hal yang paling sering ditanyakan pertama yaitu bagaimana menghilangkan data yang bernilai kosong. Di sini ada dua jenis nilai kosong yang benar-benar keuntungannya 0 dan memang datanya kosong. Data yang benar-benar kosong itu akan tertulis 0 pada Power Query, sedangkan memang yang bernilai 0 itu akan menghasilkan 0. Ini silahkan kita filter saja. Kita ambil tanda panah ke bawah ini, kemudian kita hilangkan select pada 0 dan 0. Kita okekan, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana men-sort tanggalnya berurutan dari atas ke bawah. Ini pada tanggal kita tinggal pilih tanda panah juga, lalu kita ambil sort ascending, sehingga akan mengambil dari tanggal terendah lalu ke tanggal tertinggi. Pertanyaan ketiga yang paling sering ditanyakan, bagaimana membuat nomor urutnya otomatis. Di sini terlihat bahwa setelah kita sort, setelah kita filter, maka nomor urutnya akan acak-acakan. Silakan kita hapus, klik kanan dan remove nomornya. Kemudian kita ambil add column, kita ambil index column, kita mulai dari angka 1. Kemudian ini bisa kita buat menjadi 0, nomor. Kemudian ini bisa klik tahan, lalu kita geser ke kiri. Lalu bisa kita ambil home, close and load, dan close and load to. Kita mau menampilkan tabelnya di exit worksheet di G7, kita okekan. Nah, maka akan tampil data kita seperti ini. Tanggalnya berurutan, kemudian keuntungan yang nilainya 0 itu tidak terambil atau benang kosong tidak terambil. Seperti ini ya, ini masih ada kosong. Kemudian apabila kita ingin menambahkan total di bawahnya, di bawah ini menjadi total, dikarenakan ini dalam bentuk table, maka kita ambil tab Desins, kemudian kita ambil total row, maka akan tampil total. Dan ini bisa kita fresh tampilannya, sehingga lebih mempermudah kita melihat hasilnya. Nah, kasus selanjutnya yang paling sering ditanyakan yaitu bagaimana kita mengambil data berdasarkan nama barang, tetapi itu sesuai pilihan yang telah kita tentukan. Jadi silahkan blok dulu semua nama barang tersebut. Kita ambil Ctrl Shift tanda panah ke bawah, maka akan terblok seluruhnya. Kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita gunakan Shift 2 sebagai kolom bantu. Kita pastikan di sini ya, Ctrl V. Lalu kita ambil data, lalu kita ambil remove duplicate. Ini. Dan oke. Kemudian ini data ini yang akan kita jadikan drop down listnya.
Kita buat saja di tampilan yang baru. Kita anggap saja dibuat di sini nama barang. Kemudian kita buat drop down listnya di sini ya. Kita ambil data, kemudian ambil data validation. Nah ini. Kemudian pada allow kita ambil list. Di source-nya karena data bantu kita di sheet 2, kita klik pada sheet 2. Kemudian data yang mau diambil yaitu yang ini. Kita okekan. Maka akan tercipta drop down list. Nah, yang ini kita jadikan tabel, kita blok, insert, dan table. Buat my table has header karena nama barang akan menjadikan header. Kita okekan. Selanjutnya tabel ini kita masukkan ke dalam Power Query, data, kemudian form table. Setelah jadi tabel, kita klik pada kemejanya, klik kanan, ambil drill down. Otomatis berubah menjadi ini. Nama tabelnya bisa kita rubah menjadi barang. Kemudian kita ambil home, close and load, dan close and load to. Di sini kita hanya menggunakan only created connection, jadi ini hanya terkoneksi saja. Kita okekan. Nah, di sini akan menjadi terkoneksi saja. Kemudian di sini karena kita ingin menghasilkan data yang baru, bukan data yang ini lagi, jadi kita akan membuat data yang baru di sini ya. Jadi yang ini data yang mentah tadi, data awal tadi, kita ambil lagi menggunakan Power Query, ambil data form table rank. Jadi di sini kalau kita lihat query-nya ada tabel 1, ada tabel 2. Tabel ini bisa kita buat tabel 2 ya. Kita jelaskan kali. Ada 2 tabel. Lalu pada tabel 2 itu karena tanggalnya masih ada temnya, kita rubah seperti tadi. Jadikan date. Kemudian di sini kita bisa lakukan filter. Filternya itu terserah saja. Kita ambil misalnya kaos. Maka di sini akan terjadi kaos. Kata-kata kaos ini kita rubah menjadi barang. Nama barang di sini. Yang kaos ini kita ubah menjadi barang seperti ini. Maka setiap nama barang akan berubah menjadi otomatis seperti ini. Kemudian untuk nomor seperti tadi juga kita hapus saja. Kemudian kita tambahkan dengan indeks kolom dari 1. Kita ubah namanya menjadi nomor. Kita geser. Dan bila ingin mensort datanya dari atas ke bawah, kita bisa sort. Dan bisa kita okekan. Kemudian ambil home, close and load, ambil close and load to. Untuk tabelnya kita ambil extrude sheet sehingga kita bisa mengekstraknya di tempat yang kita tentukan. Kita ekstrak di sini saja. Kita okekan. Maka datanya akan seperti ini ya. Di nomor ini masih terlihat masih berantakan. Jangan khawatir. Ini karena kita salah mengurutkannya. Kita ambil query, kemudian kita ambil edit. Nah, di sini tadi kita setelah kita filter, di sini kita filter, kemudian kita remove kolomnya, kemudian baru kita tambahkan add indexnya, tambahkan nomor ini. Seharusnya kita sort dulu sehingga sort ini bisa kita ke ataskan seperti ini ya. Kita klik tahan, kita geser ke atas sehingga setelah filter remove bisa sort kolom, atau setelah filter kita sort dahulu, setelah filter sort baru remove kolom, baru add index dan seterusnya. Baru akan berurutan otomatis seperti ini. Kita close and load. Nah, nomornya akan berurutan otomatis. Apabila kita rubah, ini harus di refresh dulu, klik kanan dan refresh, maka akan berubah seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan total juga, tab descent, kemudian kita tampilkan total how-nya seperti ini. Untuk RP-nya bisa kita blok, Ctrl 1, kita ambil yang accounting, oke kan, maka akan menjadi RP seperti ini. Kaos seperti itu juga, klik kanan dulu baru refresh.
baru dia akan berubah. Agar berubah otomatis setiap kita merubah ini, kita memerlukan bantuan VBA atau Visual Basic. Caranya gampang, kita rekam saja. Kita lakukan buka developer. Apabila di Excel teman-teman tidak ada developer, cara membuka developer sangat gampang. Kita klik kanan pada menu ribbonnya, kita ambil custom the ribbon. Kemudian di custom the ribbon, di sini silakan centang pada developernya. Biasanya di sini tidak ada tercentang developernya seperti ini saja. Jadi silakan centang dan okekan, maka nanti hasil tampilan developer akan tampil ya. Kita ambil record makro. Kita buat nama record makronya bisa makro 1. Kita okekan. Yang akan kita record atau kita rekam yaitu kegiatan merefresh. Jadi kita ambil data, lalu kita pilih refresh all. Tidak masalah ada peringatan seperti ini, kita lakukan saja. Kemudian kita ambil developer tadi, kita stopkan perekaman makronya. Untuk membuka jendela makro, tekan pada keyboard Alt F11, maka akan tampil jendela makro. Rekaman makro kita tadi itu berada pada modul, dan di sini ada modul 1. Nah, yang akan kita ambil adalah ini, kode ini, Active Workbook Refresh All. Kita copy ini, kita ambil pada sheet 1, diambil sheet 1 karena data kita berada di sheet 1. Kita bekerja di sheet 1 ini. Ambil sheet 1, kemudian di generalnya kita ubah menjadi worksheet. Kemudian di sini, di sebelah sini kita ubah menjadi change. Jadi yang di bawah ini bisa kita hapus. Kita pastikan Active Workbook Refresh All. Kemudian kita buat sebuah rumus lagi, jika if pada target address-nya sama dengan adalah N3. N3 ini adalah yang kaos ini. Maka then workbooknya akan merefresh semua. Kemudian kita tutup dengan NIF. Kemudian kita close saja. Nah, maka otomatis berubah seperti ini. Setiap kita ubah di N3 sendal akan berubah menjadi otomatis sendal seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila mengambil berdasarkan tanggal? Jadi kita mau ngambil bulan 1 saja, kemudian bulan 2 saja, dan seterusnya. Sama seperti tadi, kita buat lagi di daftar yang terbaru. Misalnya di sini kita buat yaitu bulan ya. Bulan. Kita buat kolom bantu di sini. Karena biasanya menggunakan bahasa Inggris, Januari seperti ini. Bisa kita tarik ya. Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Ini kita jadikan drop down list. Kita ambil, kita geser lah biar gampang melihatnya. Oke, kita buat drop down list, ambil data, kemudian kita pilih data validation, kemudian pada allow-nya kita ambil list, di sort-nya kita ambil sheet 2 yang merupakan yang diambil yaitu ini bulannya, Januari dan seterusnya, seperti ini ya. Kemudian seperti tadi juga, ini kita jadikan insert table. Kita buat header. Oke, setelah itu biar lebih enak lagi, di tab destinnya kita hilangkan filter buttonnya. Jadi mirip seperti pilihan seperti itu kan. Kemudian kita ambil data, kita ambil form table. Nah, query-nya ada menjadi beberapa buah. Ini ada tabel 1, tabel 2, dan tabel 5. Ini bisa kita jadikan drill down juga. Nah, ini tabel 5 kita ubah menjadi bulan saja. Oke, sudah menjadi bulan. Kita ambil home, close and load, dan close and load to. Sama seperti tadi, kita ambil only create connection. Nah, maka bulannya akan terkoneksi saja. Kembali ke awal lagi, kita buat data baru. Kita tetap mengambil data awal ini, akan diekstrakkan nanti ke sini.
Kita ambil dan klik ini, baru ambil data, kemudian form table rank. Seperti tadi juga, tanggalnya kita ubah menjadi date saja. Di tanggal ini bisa kita tambahkan add column, kemudian sini ada date. Kita ambil yang month, kita ambil yang name of month. Otomatis akan tampil nama-nama bulannya. Lalu bisa kita filter, terserah kita mau filter apa aja gitu kan, karena kita mau mengambil ininya saja, kita ubah menjadi bulan. Kita ubah menjadi bulan karena sudah kita buat drop down listnya, yaitu namanya bulan. Kita blok, bisa kita ketik manual bulan. Nah, ini akan ada tampil otomatis, kita klik saja. Seperti tadi juga, ini bisa kita remove. Di sini juga remove. Kemudian kita tambahkan index kolom untuk menambah nomor urutnya. Kita pindahkan. Sebelumnya, sebelum melakukan add index, kita mau men-sort juga. Men-sort dari tanggal terkecil sampai yang terbesar. Kita sort ascending. Kita insert saja. Maka setelah remove akan tersort seperti ini. Oke. Kita ambil home, close and load, dan close and load to. Kita ambil pada bentuk tabel dan kita pilih di mana kita mau ekstraknya. Kita pilih pada S7. Kita oke kan? Maka akan terekstrak pada bulan Februari saja. Kita ubah menjadi Agustus, itu tidak berubah otomatis ya, karena tadi di Excelnya kita melakukan perubahan hanya pada ini yang N3 saja. Untuk itu kita tambah juga pada T3 nya. Caranya Alt F11. Cukup kita copy ini, copy, lalu kita buat OR, kita pastikan. Kemudian kita rubah N ini menjadi T. Oke, selesai. Kita ubah. Maka apabila pilih bulan Juni, maka ini otomatis menjadi bulan Juni saja yang diambil datanya. Sedangkan bulan lain tidak terambil. Ini kita ubah menjadi Desember, maka bulan Desember saja yang terambil. Dan tanggalnya berurutan otomatis. Jadi kita akan mengambil tanggal berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir. Kita buat saja bentuk instable. Kita buat header, kita okekan. Kemudian tanggal akhirnya yaitu tanggal 2 bulan 5 2022. Oke. Ini tetap kita buat dalam insert tabel juga. Insert dan tabel. Kita buat header tanggal akhir. Biar nampak jelas, kita pisahkan saja antara tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, lebih jelas ya perbedaan tanggal awal dan tanggal akhir. Selanjutnya kita klik tabel pada tanggal awal, kita ambil data, kemudian kita ambil form table rank. Nah, untuk tanggal awal kita buat aja ini misalnya awal. Ini perlu perlakuan khusus. Kenapa saya buat perlakuan khusus? Karena pada tanggal itu berbeda dengan teks ya. Kita tambahkan kolom, kita ambil yang year-nya saja, tahun. Kemudian kita ambil, pilih tanggal, kita ambil yang bulannya saja, month-nya. Kemudian kita klik lagi tanggalnya, kita ambil yang harinya saja. Tadi ada 3. Kemudian ini kita buat di query yang baru, klik kanan lalu ambil add as new query. Tetap seperti tadi. Ini tabel. Kemudian ini month-nya, bulannya kita tambahkan juga. Add as new query. Kemudian yang ini juga add as new query.
Oke, biar lebih jelas, ini adalah tahun awal. Kita buat benar-benar di sini, yaitu year awal. Tidak boleh ada spasi. Jadi langsung saja year awal. Kemudian yang ini adalah month awal. Kemudian ini adalah day awal. Jadi sudah ada 3 ya, ada year awal, month awal, dan day awal. Kita ambil home, close and load, dan ambil close and load to. Kita ambil only created connection. Otomatis semua yang kita buat tadi itu dalam bentuk koneksi only saja, terkoneksi saja. Kemudian kita buat juga pada tanggal akhirnya. Seperti tadi, kita buat data, kita klik ambil data, kemudian ambil from table rank. Ini namanya masih tabel 8. Kita buat saja sini akhir. Seperti tadi, kita ambil tahunnya. Kemudian kita ambil bulannya. Lalu terakhir kita ambil harinya. Tetap seperti tadi, kita jadikan query yang baru. Di sini kita jelaskan kali, ini adalah year akhir. Ini month akhir. Kemudian day-nya adalah day akhir. Oke, kita ambil home, close and load to, dan kita ambil only create connection. Oke, setelah semuanya sudah kita buat query-nya, ada satu kita kelupaan. Ini lupa kita jadikan seperti ini, drill down. Seperti ini ya. Kita klik kanan, kita edit saja. Kita ambil saja yang ini. Tanda panah seperti itu. Di sini year-nya kita jadikan drill down, klik kanan ambil drill down. Kemudian ini juga ya, kita jadikan drill down semuanya ya. Oke, kita ambil home, close and load. Kemudian kita ambil data yang ini, kita klik saja ambil data, kemudian kita ambil from table rank. Di sini terlihat sudah banyak data query kita ya, karena bertumpuk pembahasan sebelumnya. Ini tanggalnya kita bisa ubah menjadi date saja. Kemudian data yang terakhir ini kita buat tentang tanggal, bisa buat seperti itu. Kemudian kita filter saja, ambil tanggal, kemudian kita ambil dari filternya yaitu between atau antara. Kita pilih saja di mana tanggal pertama dan tanggal terakhirnya. Ini terserah sebenarnya ya, karena kita mau mengambil fungsi ininya saja. Oke, yang ini adalah date awal, month awal, dan day awal. Ini year akhir, month akhir, dan day akhir. Ini bisa kita ubah menjadi sesuai ini ya. Year awal. Ini year awal. Oke, ini month awal. Ini day awal. Halo, mana day awalnya? Oh yang ini tidak kelihatan. Oke, ini day awal. Kemudian kita bisa klik tanda panah ke bawah ini. Ini kita ubah menjadi year akhir. Year akhir. Kemudian ini menjadi month akhir. Kemudian ini menjadi day akhir. Untuk diketahui, kalau di rumus query itu baik huruf kecil dan huruf besarnya harus sama ya, tidak boleh berbeda. Dan apabila ingin membuat drill seperti ini, tidak boleh ada spasi.
seperti ini ya. Oke, kita klik saja, maka akan sesuai seperti ini. Ini kita kecilkan, kita ini hapus, remove, kemudian tanggal yang kita bisa sort. Oke, ya kita tambahkan kolom untuk menambahkan nomornya. Kita ubah menjadi nomor. Kita geser saja. Oke, sudah. Tinggal kita ambil home, close and load to. Kita ekstrakkan di mana keinginan kita, misalnya di Y7. Kita okekan. Maka akan sesuai seperti ini ya. Ini bisa kita pindahkan biar lebih pas tempatnya. Nah, apabila kita ubah ini menjadi bulan 1, tanggal awal tanggal akhirnya, biar kelihatan ini tab desainnya kita hilangkan filter buttonnya. Nah, kelihatan ini bulan 6 misalnya 2022, tinggal kita klik kanan dan refresh. Kemudian akan bakir sampai tanggal 2 bulan 6 ini. Seperti tadi juga, untuk agar otomatis kita bisa buat tambahan baru, yaitu pada Z2 pada power query-nya Alt F11. Maka kita ambil di sini, kita copy paste saja dari OR-nya, kita tambahkan di sini Z2. Kemudian kita tambahkan lagi, yaitu yang ini Z5. Oke, kita close. Nah, tinggal kita ubah-ubah seperti ini. Nah, datanya akan berubah otomatis. Ini akan mengambil sampai bulan 3 saja, tanggal bulan 3, atau kita ubah ini di bulan 2, tanggal 1 bulan 2. Maka datanya akan mengambil seperti ini. Dikarenakan data kita ini mengandung makro, maka kita harus menyimpan data ini kepada Excel yang mendukung makro. Kita save as, kita ambil pada ini save as tipe-nya, kita pilih pada Excel Macro Enable Workbook, lalu kita save. Satu lagi, untuk men-setting agar makro ini berjalan, kita ambil file, kemudian pada option di Task Center, ambil Task Center setting, kemudian pada makro setting itu kita centang enable all makro, kita okekan, maka kita close dan buka lagi Excel yang kita simpan dalam bentuk makro tadi. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video saya selainnya, dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.